kita kembali akan belajar firman Tuhan. Ya, mari kita ambil sebuah judul pada hari ini ya. Judul kita adalah ya, bisa ditampilkan operator. Oke, ya saya coba pakai stick ini, bisa apa tidak? Oh, puji Tuhan, bisa. Menjaga pikiran, kalau saya lengkapi, menjaga kesehatan pikiran. Ya, saya mengambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 2 ya saudara ya. Menjaga pikiran. Bapak Ibu Saudara semuanya, kenapa saya tertarik dengan judul ini saudara? Hal yang paling sulit dikendalikan dalam diri manusia ini apa? Pikiran. Ya, pikiran kita. Kita sering berpikir bahwa apa yang menurut kita benar, apa menurut saya benar, apa menurut Bapak Ibu Saudara benar, tapi menurut orang lain salah itu, ya, salah. Apa menurut saya salah, menurut orang lain benar. Bahkan kalau saya menyampaikan firman Tuhan, saya berkata benar, tapi bisa jadi orang lain adalah tidak benar. Nah, ini pikiran-pikiran seperti ini sering terjadi ya. Oh, nah ini karena apa? Bapak Ibu Saudara semua terjadi dalam kehidupan kita. Ya, apa yang menurut kita salah, menurut orang lain benar. Puji Tuhan. Tapi kalau menurut kita benar, menurut orang lain salah. Karena apa saudara? Satu hal yang bisa dilihat pada orang itu apa? Orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Ya, orang memiliki sisi yang berbeda ketika memandang sesuatu. Saya mau kasih contoh saudara. Ada sebuah pertanyaan, angka 8 itu kalau dibagi 2 dapat berapa? Angka 8 kalau dibagi 2 dapat berapa? Pak Ali dapat berapa? Dapat 4. Bu Maria, salah berapa? 0. Nah, benar itu Pak. Dibagi 2 bisa 0, dibagi 2 Pak. Bisa atas bawah kan 0, 0. Ya kan? Tapi saya juga bisa bilang 3 Pak. Dibagi 2 kan, sebelah 3, sebelah 3. Ini karena apa? Sudut pandang orang berbeda. Ya, sudut pandang seseorang itu berbeda. Dibagi pun juga nggak salah. Nah, dari mana kita melihatnya? Ya kan? 8 bagi 2 tetap 4. Tapi kalau baginya tengah-tengah dari atas bawah 0 sama 0 nah ini saudara sering terjadi. Ya. Nah inilah saudara semua dalam mengapa kita perlu menjaga kesehatan pikiran kita. Ya. Sering terjadi hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan. Ya. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2, di mana firman Tuhan yang sering kita dengar ya, sering kita lihat, sering kita baca. Ya, tapi sebelum kita masuk ke dalam Roma pasal 2 itu saudara, saya mau kembali dulu ke dalam judul dulu ya. Banyak jiwa kita, maksudnya bukan jiwa-jiwa, banyak jiwa kita, mental, pikiran kita ya, yang sehat itu bisa membuat seseorang menjadi lebih produktif. Pikiran kalau sehat, kita lebih produktif, iya kan? Nah, seperti itu. Bahkan kesehatan jiwa, kesehatan mental dan pikiran seseorang sangat mempengaruhi kesehatan fisik. Sangat capeknya pikiran itu lebih capek daripada kerja 1 minggu. Lebih capek dari kerja apapun juga. Itu kalau kita, ini kalau bukan capek, lelah aku pikirnya, lelah aku, capek aku pikirnya. Ya, jangan terjadi seperti itu. Nah, saudara, ada sebuah peribahasa dari bahasa Yunani, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Demikian juga sebaliknya. Ya, demikian juga sebaliknya. Maka kita perlu saudara menjaga ini. Karena orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, kebanyakan mereka terserang penyakit hipertensi. Yaitu penelitian saja saya mau sampaikan ini. Orang yang mengalami stres berlebihan, mereka bisa mengalami yang namanya dispepsia atau penyakit MAH. Jadi karena apa? Stres yang berlebihan. Orang yang stres yang berlebihan juga, daya tubuh seseorang itu bisa turun, lama-lama lemah, terpengaruh oleh jiwa, terpengaruh oleh pikiran. Orang yang memendam emosi, orang yang memendam kemarahan, orang yang memendam kebencian,
orang yang memendam kepahitan, permusuhan, kecemburuan, kecemasan, bisa menimbulkan sel-sel kanker. Nah, ini menurut penelitian. Saya memang senang saudara mengutip hal seperti ini karena menjadi suatu bukti. Ada sebuah penelitian yang memang mengatakan yang menimbulkan bahwa pikiran seseorang, jiwa seseorang membawa pengaruh terhadap kehidupan fisik mereka. Jadi kesimpulannya apa saudara? Bapak Ibu saudara semuanya, bahwa pada dasarnya saudara, tidak ada masalah apapun ya di dunia ini. Pada dasarnya tidak ada masalah apapun, tetapi manusia sendirilah yang menyebabkan masalah itu. Kalau kemarin dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa masalah terjadi karena pikiran kita sendiri, dari diri kita sendiri, hawa nafsu kita, itulah sumber masalah, bukan dari orang lain. Itu jangan selalu menyalahkan iblis. Jangan selalu menyalahkan setan. Bisa jadi karena memang apa? Memang dari hawa nafsu kita, kedagingan kita. Kalau dikatakan dalam Yakobus kemarin, karena ilah zaman now, ilah zaman sekarang. Saudara semua dalam Tuhan. Nah, sekarang saya mau sampaikan. Ya, di dalam kitab Roma pasal 12 dan 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Kemudian sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan. Nah, saya mau sampaikan sebuah poin di sini. Tuhan itu lebih tertarik mengubah pemikiran kita daripada keadaan kita. Kalau dari firman Tuhan ini, Tuhan lebih senang kalau pikiran kita ini berubah. Berubah apa? Ya seperti sebagai pengikut Kristus, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah hidup baru. Nah itu berubah dulu. Kalau pikiran kita sudah berubah, semuanya berubah. Amin. Semuanya berubah akan mengikuti. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kebanyakan orang, Tuhan dia minta kepada Tuhan ubahkan keadaanku, Tuhan ubahkan keluargaku, Tuhan ubahkan istriku, Tuhan ubahkan suamiku. Sering terjadi orang-orang minta seperti itu. Tetapi Tuhan ingin engkau sebelum minta itu berubah dulu dirimu, berubah dulu cara berpikirmu, berubah dulu pikiran-pikiranmu. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah, hidup yang lama itu tinggalkan. Kan kita sudah hidup di dalam pembaharuan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini yang Tuhan kehendaki. Tuhan lebih senang berubah pikiran kita daripada mengubah keadaan kita. Beberapa bulan yang lalu pernah saya sampaikan, kalau sekelilingmu tidak juga berubah, ya, kalau keadaan sekitarmu tidak juga berubah, maka yang harus berubah adalah kamu. Ya kan? Kenapa istriku tidak berubah? Kenapa suamiku tidak berubah? Kenapa teman-temanku tidak berubah? Kenapa yang lain tidak berubah? Maka yang harus berubah adalah diriku sendiri. Biar mereka tidak berubah, ya itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Yang penting diri kita berubah. Ya, berubah oleh pembaharuan budi. Saudara semua dalam Tuhan, penderitaan, kesedihan apapun otomatis akan mengikuti itu. Kalau semuanya berubah. Ya, ingat ini saudara. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Kemudian saudara. Ya. Mengapa kita harus berubah? Atau mengapa kita harus menjaga pikiran kita? Mengapa kita menjaga kesehatan pikiran kita? Mengapa itu harus kita lakukan? Saudara, satu. Nah, mungkin kalau bisa terbaca. Karena pikiran saya itu menguasai hidup saya. Ya, karena pikiran saya menguasai hidup saya. Saya mau tanya, pikiran Bapak Ibu Saudara semua dikuasai siapa? Orang lain atau diri kita sendiri? Ya. Orang diri kita sendiri. Kita, baik pikiran kita ini dikuasai oleh, memang kehidupan kita dikuasai oleh pikiran kita. Dan sebuah fakta saudara, apa yang terjadi saudara? Nah, setiap aksi
aksi kita, setiap aksi kita dimulai dari pikiran kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya dimulai dari pikiran kita. Mau melakukan apa? Sudah ada di dalam pikiran kita. Saya punya rencana, saudara. Sebelum Natal Desember nanti, saya ingin membuat kanopi di depan ini, ya kan? Saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan sediakan, ya kan? Saya membuat kanopi. Saya bilang sama ribut. Saya dulu panggilnya Wawan karena orang biasa ribut. Saya ikut ribut saja, ya kan? Nah, saya pengen saudara kita bikin kanopi. Saya sudah pikirkan semuanya. Nah, aksi kita ini terjadi. Aksi saya terjadi karena apa? Saya sudah memiliki pikiran. Ya. Saya sudah memiliki pikiran. Saya percaya ketika saya bilang sama Ribut, Mas Ribut tolong hubungi orang yang bisa membuat. Saya yakin Mas Ribut pun juga punya pikiran akan mendatangi orang tersebut. Ini saudara, aksi kita itu akan, ya, itu dipicu karena dimulai dari pikiran kita. Saudara semua, inilah ya di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Hati-hati dengan cara berpikirmu. Karena apa? Hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Amsal 4 ayat 23. Hati-hati dengan pikiranmu. Karena cara hidupmu dibentuk oleh cara berpikirmu, oleh pikiran-pikiranmu. Kalau saya tidak memikirkannya, saya tidak akan melakukannya. Iya. Ya, kalau saya tidak berpikir, saya mau buat kanopi ini, saya nggak berpikir, saya nggak akan mengerjakan itu. Kami bersama Pak Ali nggak akan mengerjakan seperti itu. Tapi karena kami punya pikiran, akan kami kerjakan, akan kami lakukan. Timbul, hati-hati dengan cara berpikir, ya, hati-hati dengan cara berpikir. Betul nggak saudara? Ya? Jika kita memikirkan yang baik, yang timbul pasti baik. Kalau kita memikirkan yang jahat, yang timbul juga jahat, ya kan? Kalau kita memikirkan, oh ya hari ini aku mau beribadah, bukan saudara berangkat. Tapi kalau pikiran sudah nggak ada, wah aku nggak akan beribadah, nggak akan berangkat, nggak akan berangkat. Semua terbentuk apa? Dari pikiran kita. Ada sebuah pemikiran sudah timbul dulu, ya, sudah timbul. Oh ya aku nanti mau memberi. Nah, ada sebuah pemikiran di sana. Aku nanti mau ke Pangkalan Bun, ada pikiran sudah. Saudara, kalaupun kita menerima pemikiran orang lain, kadang-kadang kita terima pemikiran orang lain. Saya terima dari Pak Ali, Pak Tris, Pak Bansi, atau dari Bu Maria, dan sebagainya. Saya terima pemikiran ini. Nah, ini saya mau sampaikan saudara, entah itu salah atau itu benar, tapi kalau saya percaya, ya saya akan lakukan. Artinya apa? Bahwa pemikiran yang saya terima dari Bapak Ibu Saudara semua akan masuk dalam pikiran saya, kemudian saya akan terima dan saya mempercayai itu. Itu yang terjadi. Saudara semua dalam Tuhan. Inilah, apalagi kalau itu pengaruhnya dari pemikiran itu dari orang-orang yang Bapak Ibu Saudara idolakan. Idola saya siapa ini? Oh, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C. Wah, ini cocok ini, saya dengan hamba Tuhan ini. Cepat sekali, karena apa? Pas. Ya, mudah menerimanya karena aku cocok dengan dia. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, suami ke istri, ke anak-anak dan sebagainya atau sebaliknya, ya. Ya, jika kita menerima orang lain saudara dan orang terus menerus kasih misalnya pikiran-pikiran yang buruk pun juga kadang-kadang kita terima, itu akan membentuk kita, itu akan membentuk kehidupan kita. Itu sebabnya aksi kita itu dimulai dari pikiran-pikiran kita. Jika kita mempercayainya saudara, maka kita akan membentuk hidup kita, entah itu benar atau salah. Apalagi sekarang ada YouTube, ya kan? Ada konten-konten seperti itu. Mudah kita serap, mudah kita terima. Ini sebuah fakta yang ada, ya. Bapak Ibu Saudara sebenarnya Tuhan. Nah, contohnya banyak apa yang kita terima, ya. Banyak saudara pemikiran-pemikiran yang salah ya, atau yang benar yang kita anggap benar pada masa kecil dan sampai hari ini kita terus melakukannya. Oh, ini ada pemikiran dari masa kecil. Saya kasih contoh saja. Banyak pemikiran yang salah yang kita terima dari masa kecil ini, dan itu terus kita lakukan sampai sekarang. Banyak anak-anak, ya kan, jangan
melakukan ini atau itu. Ibu kalau hamil jangan berdiri di pintu, karena ada sebuah mitos di sana akhirnya nggak berani. Padahal apa? Kalau berdiri di pintu, penuh itu pintu, orang hamil duduk di depan pintu nggak bisa lewat. Nah, orang terpengaruh seperti itu yang terjadi apa? Tertanam, ya. Dari kecil ini pembawaan seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, inilah saudara kenapa kita mau berhati-hati ya dengan hal-hal tersebut. Ada orang yang berpikir ini kalau orang ya sudah didoktrin atau sudah diwacanakan atau sudah kamu bekerja saja, hari Minggu bekerja saja, ini waktunya kami bekerja saja, ibadah nanti, itu akan terjadi. Bahkan kalau diri kita sendiri pun juga seperti akan terjadi seperti itu. Karena apa? Kita sudah pikirkan dulu. Sementara firman Tuhan mengatakan jangan tinggalkan persekutuan, kuduskan hari Sabat, 6 hari kamu bekerja, ya kan? Hari Sabat kuduskan dan beribadah kepada Tuhan. Sulit saudara mengendalikan pikiran, sangat sulit. Ya. Lebih sulit lagi adalah menjaga pikiran supaya tidak terpengaruh. Supaya tidak terpengaruh. Hati-hati, ini pengaruh baik atau buruk, pengaruh ini membawa suatu kedamaian atau tidak, hati-hati ya. Apalagi itu yang ada rasa iri hati, kemudian dibanding-bandingkan, oh hamba Tuhan sana seperti ini, hamba Tuhan sini seperti ini, di sana lagi seperti ini. Kalau sudah membanding-bandingkan seperti ini saudara, kemudian kita terpengaruh, habis kita ya. Pikiran kita kalau nggak kita jaga ya, kalau kita nggak kuasai, kita terombang-ambing seperti air di daun talas, seperti air di daun teratai, ya, itu juga gampang terombang-ambing. Saudara semua dalam Tuhan. Kemudian, ya, slide yang keempat, minta tolong nggak bisa diambilkan. Oh, puji Tuhan bisa. Mengapa kita harus menjaga? Kemudian yang kedua, mengapa kita menjaga pikiran kita? Yang kedua, karena pikiran saya adalah medan pertempuran dosa. Pikiran saya adalah medan pertempuran dosa. Benarkah seperti itu? Saudara semua dalam Tuhan, ya, di dalam pikiran kita, di sana terjadi antara kemenangan atau kekalahan. Apakah kita mau jadi pemenang atau kita mau jadi kalah? Ada di dalam pikiran kita. Bapak Ibu baca saja Roma pasal 7 ayat 22 dan 23. Ada sebuah peperangan, ada sebuah perlawanan di sana. Ya, saudara semua dalam Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan yang kedua, saudara. Ini yang berikutnya. Semua pencobaan, ya, yang seringkali berujung pada sebuah dosa, itu dimulai dari pikiran kita dan bukan dari luar, kecuali Tuhan, ya, kecuali Tuhan. Nah, semua pencobaan itu selalu datangnya diawali, ya, yang sering berujung sebuah dosa dimulai dari pikiran kita sendiri. Jadi jangan salahkan orang lain, jangan salahkan orang-orang sekitar kita, jangan. Ya, kembali kepada apa yang Pak sampaikan 2 minggu yang lalu. Berasal dari hawa nafsu kita, kedagingan kita, ilah zaman sekarang. Kenapa kita bisa terima zaman sekarang? Karena apa? Kita nggak bisa menjaga. Kita gampang sekali terpengaruh. Nah, di dalam ayat Roma pasal 7, ayat 20 dan 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ingat? Sebab dalam batinku aku suka hukum Allah, tetapi di dalam tubuh anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Ada peperangan, ya. Ada di sana sebuah benturan, ada sebuah peperangan yang dahsyat di sana dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Ingat, membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Apa artinya tawanan, saudara? Tawanan ini kaitannya dengan penebusan Tuhan.
Ya kan? Kalau dosa itu bukan sebuah perbuatan, memang pelanggaran itu terhadap firman Tuhan mengakibatkan dosa. Tetapi dosa bukan perbuatan. Dosa itu adalah apa? Sebuah menawan kita. Dosa itu menawan kita. Itu sebab Tuhan datang untuk menebus. Seorang tawanan bisa bebas hanya ditebus. Seorang tawanan di penjara dia hanya bisa dibebaskan kalau ditebus. Kita ditawan oleh dosa, Tuhan datang menebus kita. Allah datang, dia menjelma menjadi daging itu dalam manusia dan kita ditebus. Nah, ini Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan. Ya, saudara semuanya, ini ada peperangan. Aku suka hukum Allah, tetapi dagingku, ya, itu berjuang, melawan, ya, nggak setuju dengan hal tersebut. Ada perlawanan di sana. Kalau dalam terjemahan lain, aku melihat hukum yang lain dalam tubuhku yang berperang melawan hukum akal budiku. Ada peperangan. Oleh sebab itu, kalau dalam Markus 14 ayat 38, ini Markus ini dalam Matius juga disebutkan, ini sangat familiar sekali. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, roh penurut tapi daging lemah. Nah, saya mau bertanya saudara, pernahkah kita melakukan sesuatu yang kita tidak mau lakukan? Maksudnya begitu, aku ini sebenarnya tidak mau melakukan, tapi aku harus melakukan. Ya kan? Sebenarnya saya ini nggak mau sih untuk ngecat gereja ini warna putih, tetapi harus kerjakan untuk warna putih. Saya maunya warna lain saja misalnya. Sebenarnya saya itu tidak ingin sih berangkat ke Pangkalan Bun, tetapi karena sesuatu saya ke Pangkalan Bun, ada sebuah keinginan, adakah keinginan yang seperti itu? Ya. Sebenarnya aku ini nggak mau melakukan, tetapi karena aku kecewa, karena kepahitan, karena aku sakit hati, yang terpaksa aku melakukannya. Ini ada peperangan antara mau melakukan dan antara tidak melakukan. Ada peperangan di sana. Ada sebuah gotok-gotokan di sana. Nah, kalau kita kalah itu bahaya. Tetapi sadarkah atau pernahkah kita sadar kita pernah kalah? Ya kan? Pernahkah kita menyadari, oh ya aku pernah kalah ini dengan hal-hal yang seperti itu? Saudara semua dalam Tuhan, itulah yang disebut perang dalam pikiran, ya. Perang dalam pikiran. Karena pikiran saya adalah medan pertempuran dosa. Ada pertempuran di sana. Saudara semua dalam Tuhan, yang berikutnya adalah, iya, puji Tuhan, mudah-mudahan lancar ya. Mengapa kita harus menjaganya? Yang ketiga adalah karena pikiran saya adalah kunci kedamaian dan kebahagiaan saya. Amin. Karena pikiran saya adalah kunci kedamaian, kunci kebahagiaan bagi diri saya sendiri. Gak ada pikiran orang lain. Kalaupun orang yang memberi masukan yang benar, masukan yang suci, yang sedap didengar, tapi kalau pikiran kita gak menerima, gak ada kedamaian, tidak akan bisa. Ya kan? Kuncinya ada di tangan diri kita sendiri. Sekali lagi, jangan terus salahkan iblis. Kalau memang kita nggak bisa menguasai diri kita, menguasai pikiran kita, ya, saudara semua dalam Tuhan. Ya, pikiran yang tidak, ini saya mau tunjukkan dulu saudara. Nah, baru saudara, pikiran yang tidak dijaga, pikiran yang tidak bisa kita kuasai, bisa menuntun pada stres, konflik, kehancuran, hingga hilang kedamaian. Dalam hubungan suami istri, dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam apapun juga, kalau kita tidak bisa menjaga ini, ujung-ujungnya apa? Ujungnya kehancuran. Ujung-ujungnya apa? Perpecahan. Ujung-ujungnya apa? Pertengkaran. Akhirnya apa? Nggak ada damai. Nah, pikiran saya adalah kunci kedamaian. Passwordnya ada di diri kita sendiri. Ya, kuncinya ada di diri kita sendiri. Saudara semua dalam Tuhan. Nah, mengapa ini saudara? Iya,
Tidak ada yang bisa menguasai pikiran kita selain kita sendiri. Nah, tidak ada yang bisa menguasai pikiran kita selain kita sendiri. Ya, nggak ada. Siapa bisa menguasai pikirannya? Saya. Siapa yang tahu roh saya? Saya. Siapa yang tahu roh Tuhan? Tuhan. Firman Tuhan ya. Nah, demikian juga pikiran saya yang tahu ya saya. Dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Rambut sawah hitamnya, di dalam rambut jumlah kutunya nggak sama. Nah ini beda. Saudara semua dalam Tuhan, ini yang terjadi. Rambut sama hitamnya, tetapi apa yang ada dalam otak kita, otak orang lain tersebut, dalam otak kita sendiri yang tahu. Saudara semua dalam Tuhan. Nah, Roma 8 ayat 6 yang ini ya, Roma 8 ayat 6 demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Wow, kalau seandainya saudara terus ini yang kita pegang Roma 8 ini, kedamaian ada bisa. Tapi kalau adanya adalah keinginan daging, yang maut, tidak ada damai sejahtera. Hidup dalam kesendirian, stres, hal buruk, ketakutan tidak akan membantu kita kalaupun kita meminta kepada Tuhan. Ya, ya. Wah, masa begitu Pak? Masa kita sudah minta kepada Tuhan nggak ngasih? Bisa terjadi, Bapak. Bisa terjadi. Tuhan, kenapa kau nggak berikan kedamaian? Loh, Tuhan bukan tidak bisa membuat kita damai, bukan nggak bisa. Tetapi kadang-kadang kita salah mempergunakan kebebasan kita. Tuhan sudah memberikan hak kebebasan. Ya, pada zaman Adamu sudah diberikan hak kebebasan. Ya kan? Sudah bebas. Nah, manusia salah menggunakan kebebasan. Tuhan sebenarnya tidak mau manusia itu seperti robot. Ya kan? Biar mereka bebas. Itu sebabnya. Kadang-kadang saudara, kita minta Tuhan, ubah Tuhan pikiran, tapi Tuhan malah berkata, itu kan pikiran-pikiran kamu, ya kan? Itu kan kamu sendiri yang nanti melakukannya. Nah, jadi sebuah pilihan. Kalau pilihan kita baik, kita akan tetap baik. Tuhan bukan tidak mampu mengubah, tapi kita yang kadang-kadang tidak mau berubah. Nah, saudara semua dalam Tuhan, kita sendirilah yang mesti membuat perubahan itu. Kita sendiri buat perubahan itu. Ya, jangan tunggu orang lain seperti ini, seperti itu. Buat berubah. Sekali lagi, keadaan sekeliling yang tidak berubah, maka yang berubah adalah kita. Nggak usah tunggu orang lain lagi. Saudara semuanya, banyak orang kata, Pak, aku nggak bisa menguasai pikiran saya. Pak, aku tidak bisa menjaga pikiran saya. Tidak. Sebenarnya bisa, ya. Sebenarnya bisa. Saudara semua dalam Tuhan. Nah, kemudian saya mau sampaikan lagi bagaimana cara kita menjaga pikiran supaya tetap sehat. Bagaimana kita menjaga menguasai pikiran kita supaya tetap fresh. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, tadi sudah saya sampaikan di awal, pasal 12 ayat 2, berubahlah pembaharuan budimu. Mengapa, saudara? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah satu, beri makan pikiran, memberi makan pikiran saya dengan kebenaran. Haleluya. Dengan memberi makan pikiran saya dengan namanya kebenaran. Nah, Matius 4 ayat 4 ini sudah cukup familiar ya. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Firman Tuhan kebenaran itu. Betul saudara? Iya, firman Tuhan. Saya setiap pagi hanya kirim satu ayat kepada Bapak Ibu Saudara. Setiap pagi. Entah Bapak Ibu Saudara baca atau tidak, yang penting pokoknya saya kirim. Itu saja. Setiap pagi saya kirimkan ke dalam grup itu. Saudara baca atau tidak, nggak apa-apa. Yang penting apa? Tujuan saya adalah seperti itu. Tujuan saya seperti itu, saudara. Setiap pagi saya kirimkan itu kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya berusaha konsisten, saudara, untuk memberikan satu ayat saja setiap pagi kepada Bapak Ibu Saudara semuanya lewat grup yang ada. Pak, ini kurang satu ayat, silahkan nambah sendiri. Silahkan mau nanduk atau tanduk, nambah sendiri. Mau nambah, silahkan, monggo. Itu jauh lebih baik. Ya. Maksud saya apa? Ini, saudara.
Yesus berkata, sebab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, manusia hidup tidak dari makanan, minuman, atau sesuatu yang kelihatan, tetapi dari firman Allah. Makan itu firman Tuhan. Ya, pujian yang kemarin bahasa itu, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya, dan seterusnya. Ini makanan kita. Kalau dimakan artinya apa? Sehari-hari. Sehari-hari itu yang mesti kita lakukan. Saudara semua dalam Tuhan. Seperti kita tahu pentingnya sebuah nutrisi, sebuah vitamin, sebuah kalori, ya, untuk asupan tubuh kita. Nah, begitu pula dengan pikiran kita. Kita nggak boleh mengisi pikiran kita yang namanya dengan junk food atau racun, ya, atau sesuatu yang jahat, tapi isi dengan kebenaran. Ya, isi dengan kebenaran. Itu saudara. Ya, isi. Sesuatu yang jahat itu merusak pikiran kita. Sesuatu yang buruk merusak pikiran kita. Hati-hati itu saudara. Ya, merusak pikiran kita. Mau melihat apa, kadang-kadang di Google itu kita bisa melihat apapun. Hati-hati ya, di Google ada gambar-gambar yang tidak jelas, film-film yang tidak jelas, terus sebuah trik-trik yang tidak jelas. Nah, itu hati-hati kalau sampai terjadi atau kita konsumsi yang seperti itu, kekerasan, pemerkosaan atau apapun. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nambah wawasan silakan, tapi yang positif. Ya, yang positif. Monggo, silakan. Nah, saudara semua Tuhan. Ya. Nah, seperti pentingnya nutrisi dan kalori untuk asupan tubuh, begitu pula dengan pikiran kita perlu diisi dengan kebenaran. Ya, perlu diisi dengan kebenaran. Nah, saudara, kapan kita memberinya? Kapan saya itu harus memberi makan nutrisi yang sehat kepada pikiran saya? Kapan? Ini saya sebutkan, Mazmur 119 ayat 147, 119 ayat 97 maupun 16 ayat 7. Kapan itu saudara? Saya tidak kutip semuanya, tapi saya mau sampaikan saudara, kalau di dalam 119 ayat 147, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman-Mu. Pagi-pagi buta. Atas dasar ini juga saudara, setiap pagi saya berikan firman Tuhan kepada bapak saudara semuanya. Satu ayat saja, biar gak kenyang-kenyang saudara. Ya. Setiap pagi, ya, setiap pagi saya berikan, saya kirimkan. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman-Mu. Ada orang yang mengatakan bahwa cara makan terbaik adalah dengan makan sedikit, ya, sedikit dalam setiap beberapa jam makan lagi sedikit, ya kayak mie. Ya, ada orang berkata seperti itu, sedikit. Tapi ada juga kemudian daripada porsi besar atau makan porsi besar dalam beberapa jam, kemudian ada hal-hal yang seperti itu, saudara. Sama dengan firman, ya, sedikit-sedikit saja, tidak masalah. Nggak bisa kita maksakan. Kadang-kadang juga ngantuk, saya pun juga sering baca firman ngantuk. Tetapi kalau udah seperti itu nggak bisa masuk, ya sudah, istirahat. Mungkin nanti mulai waktu bisa seperti itu. Setiap pagi kita berbicara kepada Tuhan, ya, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Berteriak minta tolong dengan Tuhan. Dengan Tuhan itu apa? Baca firman-Nya. Ada sekitar banyak janji-janji, 7.000 janji, ya saudara, di dalam Alkitab itu disebutkan. Jika mau pikiran kita diperbarui, mulailah pelajari dan ingat firman-Nya. Pelajari, ingat firman-Nya. Itu yang akan kita konsumsi. Saudara, Daud berkata di dalam Mazmur 119 ayat 49, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Sepanjang hari. Ya, artinya apa? Bukan spot-spot, enggak, tetapi sepanjang hari. Sepanjang hari. Saya mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan dari Surabaya. Dia berkata, dia nggak bisa tidur. Dia setiap tidur, maksud saya, setiap tidur dia hanya merenungkan firman Tuhan. Itu setiap mau tidur dia renungkan firman Tuhan.
apa ini firman Tuhan, apa kata Tuhan, itu terus yang bisa baikkan. Nah, kemudian Mazmur 16 ayat 7, aku memuji Tuhan yang menasihati aku, yang menasihati aku. Kamu bicara nasihat, tentunya kan firman Tuhan. Kamu bicara nasihat, tentunya adalah perkataan Tuhan. Di malam pun, waktu malam pun suara hatiku mengajari aku, waktu malam pun, ya kan? Jadi pagi, siang, sore, malam, ya silakan. Bapak Ibu Saudara, Daud tetap memikirkan firman Tuhan. Itulah sebabnya Daud begitu berkenan hidupnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan, ini yang perlu kita lakukan. Orang fasik menanti-nantikan aku, membinasakan aku akan menemukan kesaksian-kesaksianmu. Nah, ini kalau yang pasal 119 dan 95. Saudara semua, saat Daud banyak orang ingin membunuhnya, Daud yang dilakukan apa? Dia sepanjang malam merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya kan? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan siang malam. Itu yang dilakukan oleh Daud. Jadi kalau kapan sepanjang hari itu, ya bukan berarti kita nggak perlu bekerja, silakan bekerja. Silakan Bapak Ibu Saudara bekerja. Saudara semua dalam Tuhan, saya mau ini ya pagi-pagi kita tadi sudah, saya mau lanjutkan saudara. Nah, saya mau kasih buat sebuah perkataan. Logika tidak jalan kalau tidak ada logistik. Ya, logika tidak akan jalan kalau tidak ada logistik. Logika itu pemikiran kita. Pemikiran kita itu nggak akan sehat kalau logistiknya kita tidak sehat. Ya. Logistik itu apa? Firman Tuhan. Ya. Kalau kita ini lapar, mau melakukan apapun juga bingung, lapar. Kalau perut kita ini lapar, nggak tahu apa yang dikerjakan, bingung, ini konsentrasi hilang, kan mikirkan perut yang lapar. Logika nggak jalan kalau tidak ada logistik. Tubuh ini lemah kalau nggak ada makan. Ya. Pikiran ini sehat kalau nutrisi firman Tuhan itu yang sehat. Nah, ini saudara-saudara Tuhan. Ya, ini saya memudahkan untuk memahami. Saya untuk memudahkan saudara untuk memahami. Karena kadang-kadang kita sulit memahami firman Tuhan, kan sulit. Ini untuk membantu saya. Mungkin ada yang bilang, oh ini tidak pas. Saudara semua dalam Tuhan, semuanya kekuasaan Tuhan siapa yang bisa melepaskan? Tidak ada. Tidak ada. Kuasa Tuhan siapa yang bisa melepaskan? Tidak ada. Ya. Semuanya gambaran, ada ilustrasi, ada perumpamaan di sana. Kalau saya menyampaikan seperti ini saudara, hanya untuk memudahkan saja. Untuk memudahkan Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, ya. Dan selalu saya berusaha saudara untuk memberikan nutrisi yang baik kepada Bapak Ibu Saudara semua, yang tentunya kepada diri saya. Saya berusaha. Kalaupun diterima tidak baik, ya nggak apa-apa. Cara pandang kita berbeda. Saya juga tidak memaksakan daripada pemikiran saya. Ya kan, silakan di dalam bimbingan Roh Kudus. Ya, silakan saudara. Akan kelihatan semuanya kan. Akan nampak semuanya. Ya. Saya rela berdiri 1 jam. Saya tahu capek. Bahwa saudara pantatnya juga panas. Tapi saya berusaha saudara memberikan yang terbaik. Ya, memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Logistik pikiran itu apa? Firman Tuhan. Logistik pikiran kita itu apa? Kebenaran. Isi dengan kebenaran. Ya, ya. Orang nggak bisa pikir benar kalau nutrisinya tidak benar. Itu tadi pengaruh dari luar, pengaruh dari orang-orang di sekitar kita. Hati-hati dengan hal yang demikian, saudara. Nah, baik. Bagaimana cara kita menjaganya, saudara? Yang kedua, nah, dengan membebaskan pikiran saya dari pikiran yang menghancurkan. Paham ya? Maksud saya Bapak Ibu Saudara, dengan membebaskan pikiran saya dari pikiran yang menghancurkan. Bebaskan itu. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh.
Jangan pikirkan kedagingan terus, menghancurkan kita, kehidupan kita, hancur kita. Hancur kalau kita jadi sana terus. Kalau ditanya jadi apa oleh-olehmu sebagai orang percaya, apa yang kamu dapatkan dari sebagai orang percaya? Bukannya pembaharuan pikiran, tapi apa? Masih hidup di dalam kedagingan, masih hidup di dalam memikirkan hal-hal yang berasal dari daging. Ya. Saudara semua dalam Tuhan. Nah, saudara semuanya, pikiran kita harus dibebaskan. Ya, ingat, pikiran kita harus dibebaskan karena kita adalah tawanan pikiran kita. Paham maksud saya Bapak Ibu? Ya, pikiran kita harus dibebaskan karena kita adalah tawanan pikiran kita sendiri. Kita ini ditawan oleh pikiran kita sendiri. Kalau memang kita ditawan baik, tapi kalau pikiran buruk, kita juga akan tetap tertawan. Nah, itu sebabnya hati-hati. Saudara semua dalam Tuhan harus dibebaskan. Kita tawaran pikiran kita. Nah, ya. Apa yang perlu dibebaskan? Satu, kehidupan lama. Ya, kehidupan lama. Saya ambil 3 contoh saja ya. Kehidupan lama. Yang kedua, iblis. Ya, iblis itu tetap salah. Ya. Kemudian dunia. Ya, dunia. Ini yang perlu kita bebaskan. Apa itu kehidupan lama? Kita punya perhatian yang terbaik dalam kehidupan baru kita. Ya. Kita harus memiliki itu. Tapi kadang-kadang dosa lama, kehidupan lama itu masih mendominasi kita. Kita sudah lahir baru, kita percaya kepada Yesus. Tapi kadang-kadang pemikiran lama, kehidupan lama itu masih mendominasi kehidupan kita. Cara melawannya apa? Cara melawan kehidupan lama, jangan pikirkan sampah itu. Paulus katakan itu sampah itu sampah. Ya, sampah berat. Saya juga merasakan diri saya juga sampah. Ya, saya dirinya sampah. Itu semua kalau kita dianggap tidak berharga, itu benar bagi saya. Saya tahu benar. Saya merasakan diri sampah. Saudara, kalau saya berharga, saya puji Tuhan. Itu sebabnya hidup saya persembahkan untuk Tuhan. Yang dulu tidak berharga, sampah Tuhan ambil untuk kemuliaan Tuhan. Ya, sampah saya merasakan, saudara. Kenapa saya demikian, saudara? Karena seharusnya kita ini sudah binasa. Karena kita apa? Hidup di dalam penawanan. Kita hidup ditawan oleh dosa. Tetapi oleh kebaikan Tuhan, ingat, oleh kebaikan Tuhan, saya bebas dari tawanan itu. Lalu, kenapa tidak persembahkan untuk Tuhan yang membebaskan hidup saya? Berapapun umur saya saat ini, jika Tuhan masih menghendaki, saya akan persembahkan untuk Tuhan walaupun diri sampah. Iya, memang kenyataannya seperti itu. Syarat masuk surga 100% baik. Ya, ingat ya, syarat masuk surga 100% baik. Maksud saya iman itu kan melahirkan perbuatan baik. Tetapi kalau cacat satu saja, kita tidak akan bisa sampai ke sana. Itu sebabnya ada penebusan, ada Yesus di sana. Kalau nggak ada Yesus, saudara, perbuatan baik kita pun tidak akan mengantarkan kita ke surga. Karena apa? Kebaikan manusia, kebaikan seseorang itu seperti kain yang sudah kotor saja. Syaratnya adalah seperti itu, untuk menjaga supaya nama kita tetap tertulis di dalam kitab kehidupan dan kita yakin dan pasti masuk surga. Buah daripada iman kepada Yesus adalah ketaatan. Kehidupan lama itu sudah, buang saja. Pikirkan sampah-sampah itu, pikir untuk dibuang saja. Yang kedua adalah iblis. Iblis mau menguasai pikiran kita, tapi dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Ya. Dia mau, tapi dia nggak bisa.
Iblis terus mengirimkan pemikiran, terus mengirimkan ide ke dalam pikiran kita. Dia terus menanamkan pikiran-pikiran logistik yang jahat, racun-racun yang jahat ke dalam pikiran kita. Tetapi dia tidak akan berhasil, saudara. Karena apa? Tuhan, kita berada di dalam tangan Tuhan. Ingat ya, mereka yang berada di dalam kesudahannya yang masih ada di dalam tangan Tuhan, itu mereka yang selamat. Itu sebabnya ketika Tuhan datang, dia bertanya, masih adakah imanmu? Dia ditanyakan imanmu. Ya. Maksudnya, masihkah kau berada di dalam tangan Tuhan? Kalau kau nggak berada, biarpun kamu orang percaya, keluar kamu dari kitab kehidupan. Ya. Kalau orang mempercayai, oh aku percaya kepada Tuhan, aku pasti masuk surga. Jangan terlalu hiperkris, saudara. Jangan terlalu kita sampai, oh kalau saya menjadi orang kalian pasti masuk surga. Enggak, kalau kita tidak tetap tinggal di dalam Tuhan, kita tidak akan bisa. Karena kalau orang berpikiran seperti itu, dia tidak akan melawan suatu apapun. Buat apa saya berbuat baik? Buat apa saya melakukan baik? Buat apa saya menginjili? Buat apa saya menyebarkan kabar baik? Buat apa saya mengajak istri, anakku, suamiku untuk datang kepada Tuhan? Ya. Saudara semua dalam Tuhan, ini ya pemikiran-pemikiran yang sampah ini kita buang saja, Saya menyampaikan kadang-kadang keras, saudara. Tetapi firman Tuhan memang harus keras, amin. Firman Tuhan memang harus keras. Ini saudara, firman Tuhan memang harus keras. Karena banyak orang kadang-kadang mengabaikan firman Tuhan. Banyak orang yang kadang-kadang itu firman Tuhan gak penting dan lain sebagainya. Firman Tuhan tetap harus keras. Kalau prinsip saya kalau firman Tuhan tidak menggigit, bagi saya tidak pas. Menggigit diri saya, iya. Bagi siapa saja, iya. Tersinggung itu halal, sakit hati itu haram. Saudara semua dalam Tuhan, iya. Iblis selalu seperti itu, saudara. Dia terus mengirimkan ide, mengirimkan sesuatu, masukan-masukan yang jahat, logistik yang jahat. Martin Luther pernah berkata seperti ini, kita tidak bisa menghalangi burung-burung lewat di atas kepala kita. Mau berseliweran, kita nggak bisa menghalangi. Tapi kita bisa berkata, kita bisa mencegah burung tersebut untuk buang air besar di atas kepala kita. Ya, bisa. Martin Luther pernah seperti itu, silakan burung, tapi jangan biarkan. Tidak kau izinkan burung itu mau berak di atas kepala saya. Artinya apa? Tergantung daripada kita. Ya, saudara semua, kita bisa bergerak, saudara. Bisa. Kita bisa menghindar, bisa. Ya kan? Kita tidak harus menerima pemikiran-pemikiran yang jahat. Hati-hati dengan pikiran-pikiran yang jahat. Ada kadang-kadang orang, oh kamu itu kayak merasa tertuduh. Aku ini orangnya bodoh. Aku ini orangnya lemah. Aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak punya talenta. Aku tidak bisa bermain. Ini pikiran-pikiran yang jahat. Hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Ini pikiran-pikiran yang melemahkan diri kita sendiri. Halo, saudara. Kita diberikan karunia yang berbeda. Karena Tuhan mengetahui porsi kita seperti apa. Porsi saya dengan Bapak saudara semuanya berbeda. Ya kan? Jadi jangan merasa lemah karena orang lain memiliki seperti itu. Tidak. Ya, tidak. Berbeda, Bapak saudara. Ya. Jadi kalau kita merasa tertuduh, aku ini bodoh, ini aku lemah, aku tidak bisa apa-apa dan sebagainya. Ini kalau yang kita makan, kita nggak akan bisa melakukan apapun. Ya, itu nutrisi yang racun, nutrisi yang tidak baik. Ya. Terus itu iblis, saudara. Ya. Nah, iblis itu kalau menurut pemikiran dalam pikiran kita seperti itu disebut cobaan, ya. Iblis itu disebut cobaan. Tetapi kalau Tuhan yang memberi itu namanya sebuah inspirasi. Karena apa? Ketika aku merasa aku ini bodoh, tapi kemudian aku berkreasi, aku dari kuat, itu kan inspirasi, datangnya dari Tuhan. Sesuatu yang baik datangnya dari atas, datangnya dari Tuhan. Apapun keadaan jangan pernah lemah. Sudah tua kah atau apapun, jangan pernah lemah. Orang tua hari ini, orang tua saya di hari ini juga sakit-sakitan, ya kan? Tapi saya puji Tuhan, lewat kehidupannya terus terang saya sering saksikan, saya sering diberkati kehidupan oleh orang tua saya, saudara. Ibadah pun terang sudah tidak bisa. Ya, saya puji Tuhan, minggu kemarin dia bisa. Ya. Saudara semua dalam Tuhan. Maksud saya apa, saudara? Jangan sampai kita dijebak dengan sebuah pemikiran-pemikiran. Kalau aku ini lemah, aku ini loyo, aku dan lain sebagainya. Ya. Kadang-kadang ini terjadi bukannya pada orang tua, anak muda pun juga terkadang
melemahkan ya. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, inilah ya, jadi iblis membuat kita itu luka di hati kita, membuat lemah di hati kita, hati yang tidak mau mengampuni ya. Oleh sebab itu saudara, kalau kita mengalahkan iblis, kita berarti bisa mengampuni. Jangan jatuh ke dalam jerat iblis. Yang ketiga ini apa? Dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta kelakuan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Nah, segala sesuatu, keinginan mata berbicara tentang harta, berbicara tentang uang, keinginan daging berbicara tentang seks, ya kan? Kelakuan hidup berbicara tentang kekuasaan atau kedudukan. Itu adalah semuanya keinginan daging dan bukan berasal dari Bapa, itu semuanya berasal dari dunia. Kalau nutrisi kita berasal dari Allah, kita akan menjadi kuat. Pikiran kita akan selalu baik, ya. Akan selalu baik. Ya. Hati-hati dengan iklan. Banyak orang jadi korban iklan, ya, yang mendorong kita untuk berpikir bijak dan siap. Ambillah itu nggak apa-apa, tapi kalau sudah itu hal yang buruk dan jangan diambil saja. Saudara, bagaimana sih melawan kehidupan lama, iblis dan dunia? Bagaimana caranya? Ya, 1. Nah, kalau di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan 4, apa itu yang harus kita lawan? Disebutkan itu adalah benteng-benteng. Ya, benteng-benteng itulah yang harus ditaklukkan. Benteng-benteng itulah yang harus diruntuhkan. Apa itu benteng-benteng itu? Kebohongan yang kita percayai. Nah, tadi yang saya katakan, aku ini nggak bisa apa-apa. Itu bohong, kita bisa kok. Tuhan memberikan karunia kepada kita, artinya itu kita bisa. Aku ini bodoh, tidak, kita ini pintar. Ya, kita ini pintar. Nah, hati-hati, ya kan? Kebohongan yang kita percayai, cara berpikir dunia, sikap-sikap, ya, sikap-sikap yang tidak sesuai dengan roh, itulah yang harus kita lawan. Itu benteng-benteng yang dimaksud di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan 4. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat 5, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Hancurkan semuanya di dalam Kristus. Runtuhkan semua di dalam Kristus. Saudara, kalau saya mau baca seperti ini, memang saudara, kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat setiap saat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah, saudara semua di dalam Tuhan, kalau di dalam ayat 5, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Semuanya takluk di dalam Kristus. Itu sebabnya nutrisi yang terbaik ada dalam pikiran kita adalah Kristus, adalah firman Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini yang mari kita lakukan. Kita meruntuhkannya, taklukkan. Misalnya ada pikiran kita yang memikirkan diri sendiri, sudahlah itu mau mulai dibuang saja. Ya, menyamakan diri sendiri. Karena apa? Hidup kita ini kan Allah dan sesama. Ya kan? Kita ini mengutamakan orang lain. Bukan kita nggak peduli, kita mencintai diri kita. Tetapi kasih itu adalah mencintai Tuhan dan sesama. Seperti kita mencintai diri sendiri. Sampai jangan fokus pada diri sendiri. Pikiran yang suka berjalan ke arah yang salah itu sudah buang. Pikiran kita yang sudah tidak patuh itu buang, sudah buang semuanya itu. Kemudian saya melanjutkan, ya masih beberapa lagi. Saya harus memfokuskan pada hal-hal yang benar. Fokus saja kepada hal-hal yang benar. Ya. Apa itu hal-hal yang benar? 1 adalah pikirkan Yesus. Pikirkan Yesus. Ya. Pikirkan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 8. Pikirkan Yesus. Di dalam firman Tuhan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberikan dalam Injilku. Ya, ingat
Lah itu kepada Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, Ibrani pasal 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia. Itu ingat selalu akan Dia. Apa katanya? Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jangan menyerah. Ingat Tuhan, ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, saudara. Yang kedua apa? Pikirkan orang lain. Pikirkan orang lain. Jangan pikirkan diri sendiri. Jangan tiap-tiap orang hanya memikirkan, memperhatikan kepentingannya sendiri. Filipi pasal 2 ayat 4. Memang hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Ya, sangat cepat-cepat saja, saudara. Ya. Kemudian, pikirkan kekekalan. Pikirkan Yesus, ingat Yesus, pikirkan orang lain, dan pikirkan kekekalan. Ya. Pikirkanlah kekekalan itu. Selama ini, saudara, yang terjadi apa? Banyak orang berpikir jangka pendek. Maksud saya, jangka pendek hanya berpikir di dunia saja, nggak berpikir jangka panjang apa yang terjadi di kekekalan nanti. Justru banyak orang yang mengabaikan, sudah itu kami belum tua kok, ya kan masih ada kesempatan. Loh, kita sering menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Itu waktunya kita untuk melakukan yang baik. Ya, berpikirlah jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya. Jangan 5 tahun realita, rencana pembangunan 5 tahun ke depan itu apa? Ada 25 tahun ke depan. Gereja Betel Indonesia tahun 2040 sudah di sana, sudah ada roadmap di sana apa yang akan dicapai pada tahun 2040 nanti. Sudah ada di sana. Sudah ada roadmap di sana apa yang kita lakukan. Nah, jangan berpikir jangka pendek, berpikirlah jangka panjang. Apa itu? Pikir kekekalan, ya kan? Pikir kekekalan. Jangan bilang nanti lagi. Apa itu nanti saja? Pak Pendeta itu nanti, Pak Gembala itu nanti saja. Sekarang yang penting adalah ini. Aku lapar, Pak. Kalau pikirkan, kali nggak makan. Nah, saudara semua dalam Tuhan, pikirkan perkara yang di atas ya, bukan yang di bumi. Kolose pasal 3 ayat 2. Ya, Kolose pasal 3 ayat 2. Nah, ini lagi saudara semua katakan. Apa yang mendapat perhatian kita akan mendapatkan kita. Paham saudara? Apa yang mendapat perhatian kita akan mendapatkan kita. Pertanyaan saya begini. Saat ini saudara memperhatikan apa? Ya kan? Saudara memperhatikan apa? Kalau saudara memperhatikan tentang sebuah kebencian, itu juga yang ada dalam pikiran kita. Ya kan? Kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, itu juga yang ada dalam diri kita, itu juga akan mendapatkan kita, ya kan? Jadi apa yang mendapat perhatian kita, itu yang akan mendapatkan kita, ya. Nah, iblis saudara, dia mau mengambil apa yang mendapat perhatian kita. Kalau perhatianmu itu adalah jemaat, kalau perhatian temanmu, iblis mau mengambil temanmu. Kalau perhatianmu itu adalah dunia, ya, pasti akan didukung oleh iblis. Kita akan jatuh kepada apa yang mendapat perhatian kita. Tinggal kita mau apa yang perhatian kita ini yang mendapat prioritas dalam perhatian kita. Sesuatu yang kita perhatikan itu akan terus menguasai kita. Ya. Akan terus itu saudara. Kita akan dapatkan apa yang menjadi perhatian kita. Kalau fokus kita adalah hal yang baik, kita akan dapatkan hal yang baik. Itulah pikiran kita. Ya, saya kira begini saudara. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Pas saudara saya menyampaikan kurang lebih 1 jam. Ya, saya sebenarnya pengen cepat saudara menyampaikan firman Tuhan ini. Ya, pengen cepat. Tetapi saya ingin menjelaskan yang sejelas-jelasnya. Saya berusaha sebenarnya saudara untuk berkata. Saya kemarin sempat berpikir, karena kalau saya total perkataan saya saudara kurang lebih 16.000 kata, ini cukup banyak. Biasanya saya itu hanya 8.000 atau 10.000, ini cukup banyak. Tetapi bagaimana lagi? Saya sampaikan sesuatu dengan detail, jelas dengan baik. Ya, itu pun kadang-kadang masih kurang waktu. Ada 1 judul sampai 2 kali kan kemarin saya sampaikan. Ya, saya undang ya pemain musik untuk maju ke depan.